Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari masuk ke bait Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, sekali lagi akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Kita masih akan tetap memuji Tuhan, sebab kita punya Allah yang luar biasa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu telah pergi dariku. Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Tuhanlah
pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersorak-sorai. Haleluya. Kasih setiamu besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya kita punya Allah yang sangat setia. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami selalu percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
berhenti selamanya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Allah yang tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Kau tak pernah tinggalkan kami, tak pernah Kau buat kami kecewa. Kau selalu ada dalam hidup kami, jangan ada apapun. Terima kasih Yesus, sungguh Kau baik, sungguh Kau baik. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sungguh kami percaya. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Acap kali saya menceritakan hal ini. Bayangkan suatu hari Anda berdiri di pinggir jalan menunggu bis. Bis datang dan berhenti di depan Anda. Pintu bis terbuka dan Anda masuk ke dalamnya. Pintu bis menutup dan mulai berjalan bersama dengan diri Anda yang ada di dalamnya. Setengah jam kemudian Anda bertanya kepada Pak sopir, "Pak, tolong tanya, bis ini akan kemana?" Pak sopir menjawab, "Wah, saya tidak tahu bis ini mau kemana. Bagi saya yang penting, bis ini asal berjalan. Mau ke timur atau ke utara tidak penting. Yang penting asal bis ini berjalan." Lalu Pak supir balik bertanya kepada Anda, "Kalau saudara sendiri mau kemana?" Anda menjawab, "Saya juga tidak tahu mau kemana Pak. Bagi saya yang penting asal naik bis." Mungkinkah Anda melakukan hal tersebut? Naik bis dengan sopir yang tidak tahu ia mau kemana, dan Anda sendiri juga tidak tahu Anda mau pergi kemana. Tentu Anda tidak akan melakukan hal yang konyol seperti itu. Mengapa? Karena bila Anda melakukannya, maka Anda akan membuang-buang waktu Anda untuk hal-hal yang tidak berguna. Padahal kita tahu bahwa waktu adalah salah satu aset yang sangat berharga. Dan yang sekali terbuang, ia tidak akan pernah kembali lagi. Hal ini menunjukkan pentingnya tujuan, sasaran, arah kehidupan atau visi. Visi, gambaran jauh di depan
tentang tujuan yang hendak kita capai. Visi, gambaran jauh di depan tentang sasaran yang hendak kita raih. Visi, gambaran jauh di depan tentang kehidupan yang kita inginkan. Bila kita hidup tanpa visi, artinya hidup tanpa tujuan, tanpa sasaran, tanpa arah, maka kita akan hidup dengan membuang-buang waktu. Sedangkan membuang-buang waktu sama seperti kalau kita membuang-buang uang yang di tangan kita dengan melemparkannya selembar demi selembar ke dalam api sehingga terbakar habis. Uang tersebut bukan saja terbuang sia-sia, ia juga tidak akan kembali kepada kita. Berarti terdapat kaitan yang erat antara visi, penggunaan waktu secara efektif, dan kehidupan yang tidak sia-sia. Hal tersebut nampak di dalam lomba lari. Di dalam perlombaan lari, seorang atlet akan berupaya menggunakan waktu dengan seefektif mungkin, yaitu dengan berlari secepat mungkin. Setiap detik harus ia isi dengan menempuh jarak sejauh mungkin. Lebih jauh dibandingkan para lawannya. Bukan itu saja. Di dalam lomba lari, seorang atlet harus berlari dengan tujuan yang jelas, yaitu garis finish. Sebab secepat apapun yang bersangkutan berlari, kalau ia salah arah sehingga tidak mencapai garis finish, maka ia tidak akan menjadi pemenang. Kalau garis finish berada di timur dan ia berlari ke arah barat dengan kecepatan yang tinggi, lebih cepat daripada para pelari yang mencapai garis finish, tetap yang bersangkutan tidak akan memperoleh gelar juara. Hanya dengan berlari secara terarah dan dengan menggunakan waktu secara efektif, barulah keberadaan dirinya di dalam gelanggang pertandingan tidak sia-sia. Hanya dengan demikian, keikutsertaan yang bersangkutan dalam perlombaan itu ada gunanya. Tidaklah mengherankan apabila dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita, para pengikut Kristus, seperti orang yang berada di dalam gelanggang pertandingan. Di dalam hal ini yaitu gelanggang perlombaan lari. Melalui gambaran tersebut ia menjelaskan, apabila kita ingin kehidupan kita di dunia yang hanya berlangsung satu kali ini, bukan merupakan kehidupan yang sia-sia, maka ada 4 raksasa, yaitu 4 perintang yang ada di dalam diri kita sendiri yang harus kita taklukkan. 4 perintang ini bukan berada di luar diri kita, namun berada di dalam hidup kita sendiri. 4 perintang dalam bentuk 4 mentalitas yang harus kita atasi. Dan hanya dengan demikian barulah kita dapat menyelesaikan perjuangan sampai akhir dengan gemilang atau go the distance. Hanya dengan demikian barulah kita dapat mengisi kehidupan kita sebagai seorang pemenang. Go the distance. Di sepanjang bulan ini, berdasarkan 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27, kita mempelajari keempat perintah tersebut dan bagaimana kita dapat menaklukkannya. Agar supaya dengan demikian, masa sukar yang sedang kita lewati sehubungan dengan wabah yang melanda seluruh dunia ini dapat kita lalui dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun dengan penuh makna dan berkemenangan. 3 sikap dari keempat perintah tersebut sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lewat. Dan hari ini kita akan mempelajari perintah keempat. Ketiga perintah, yaitu mentalitas dalam diri kita tadi adalah perintah pertama, mentalitas menyerah kepada nasib atau mentalitas fatalistik. Perintah kedua, mentalitas tidak disiplin, yaitu tidak mampu menguasai atau mengendalikan diri kita sendiri. Perintah ketiga, mentalitas tidak fokus, yaitu hidup yang tidak terarah. Kita telah belajar mengapa kita wajib hidup mengatasi ketiga mentalitas tersebut dan langkah-langkah untuk menaklukkannya. Sekarang kita akan membahas perintah yang keempat. Untuk itu kita akan membaca kembali
1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu? Dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana alias tidak abadi. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Di dalam ayat 27, Paulus berkata bahwa ia melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Dengan alasan agar supaya sesudah menyelesaikan tugas yang ia emban dalam hidupnya, yaitu memberitakan Injil, ia tidak ditolak oleh Tuhan. Atau dalam bahasa Inggris, kalimat tersebut diterjemahkan sebagai berikut. After I preach to others, I myself will not be disqualified. Sesudah berkhotbah kepada orang lain, aku sendiri tidak dinyatakan tak memenuhi kualifikasi. Disqualified. Tak memenuhi syarat. Syarat apa? Syarat untuk menjadi pemenang. Kalau saya sederhanakan, Paulus tidak ingin hidupnya ternyata tidak meraih sasaran. Alias di akhir kehidupannya ia dapati hidupnya sia-sia. Mengapa sia-sia? Di dalam ayat 26 ia menjelaskan. Yaitu karena ia berlari tanpa tujuan. Atau petinju yang sembarangan saja memukul. Singkat kata, di samping hidup ini harus terfokus pada sasaran, yaitu sebagaimana yang telah kita bahas di minggu yang lalu, hidup ini haruslah memiliki tujuan atau visi. Berarti perintah keempat yang harus ditaklukkan dalam kehidupan ini adalah hidup dengan mentalitas miopi. Apakah miopi? Miopi adalah kelemahan mata yang disebut dengan rabun jauh. Orang yang mengalami miopi atau rabun jauh hanya dapat melihat benda-benda yang berada di dekat dirinya. Benda-benda yang berada agak jauh dari dirinya nampak kabur. Demikianlah orang yang hidup dengan mentalitas miopi. Ia hidup hanya dengan sasaran jangka pendek. Alias hidup yang tidak visioner. Ia hidup hanya untuk kenyamanan jangka pendek. Dan tidak mampu berpikir panjang. Kalau ia punya uang, ia akan hambur-hamburkan uang itu untuk kenikmatan sesaat. Dan ia tidak akan menabungnya untuk masa depan dari kehidupannya. Bukan hanya uang, termasuk waktu yang ia miliki akan ia hambur-hamburkan untuk hal-hal yang hanya memberi kesenangan jangka pendek. Ia tidak berpikir, ia tidak mau berpikir, dan tidak mampu berpikir untuk hari esok. Yang penting sekarang sedang. Peduli amat dengan masa depan. Inilah sopir yang mengemudikan bis tanpa arah. Yang penting asal bis jalan. Itulah penumpang yang naik bis tanpa ia tahu ia akan pergi kemana. Yang penting asal naik bis. Inilah orang yang berlari tanpa tujuan dan petinju yang sembarangan saja memukul. Akibatnya tenaga mereka habis sebelum menyelesaikan pertandingan. Ya, kita harus mengatasi mentalitas miopi atau hidup hanya untuk sasaran jangka pendek ini. Dengan hidup secara visioner. Hidup
dengan gambaran jauh di depan tentang kehidupan yang kita inginkan. Visi yang diumpamakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25 tadi sebagai hadiah dan mahkota yang ingin didapatkan oleh para atlet dalam perlombaan. Mahkota yang kata Paulus di dalam ayat 24 membuat kita harus berlari begitu rupa sehingga kita memperolehnya. Jadi, mengapa visi untuk memperoleh mahkota ini sangat penting? Mengapa hidup secara visioner itu sangat diperlukan? Yang pertama, visi memberikan alasan bagi kita untuk hidup. Visi membuat kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini ada tujuannya. Kehidupan kita di dunia ini bukan asal ada atau asal hadir. Bukan. Kita ada di dunia dengan tujuan. Hal yang sama dengan para atlet. Mereka sadar bahwa diri mereka berada di gelanggang pertandingan bukan kebetulan. Mereka ada dalam gelanggang pertandingan dengan tujuan. Yaitu untuk merebut hadiah. There is a sense of purpose in their lives. Mereka menyadari bahwa keberadaan mereka ada tujuannya. Hal itu ditulis Paulus dalam ayat 25 sebagai berikut. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mengapa para atlet yang mengambil bagian dalam pertandingan berjuang dengan segenap hati? Yaitu menguasai dirinya dalam segala hal. Karena mereka sadar bahwa mereka berada di dalam gelanggang pertandingan untuk memperoleh hadiah. Yaitu mahkota kejuaraan. Visi itu memenuhi hati mereka. Itu sebabnya mereka berjuang. Hal ini mengingatkan saya kepada Catherine Booth, istri dari William Booth, pendiri dari Balak Keselamatan atau The Salvation Army. Sebuah lembaga pelayanan Kristen yang didirikan 155 tahun yang lampau. Sebuah lembaga pelayanan yang sangat berpengaruh dan membawa kontribusi yang positif di seluruh dunia. Catherine dan William Booth dianugerahi Tuhan 9 orang anak. Setiap malam sebelum anak-anak itu tidur, Catherine selalu mengajak anak-anaknya berlutut di samping tempat tidur mereka untuk berdoa. Sudah itu ia berkata kepada anak-anaknya, kalian ada di dunia karena Allah mengutus dirimu. Lihat, dunia sedang menantikan kalian. Artinya sejak kecil ke dalam diri anak-anaknya, Catherine Booth menanamkan visi. Yaitu bahwa mereka akan melihat dunia yang menjadi lebih baik karena keberadaan mereka. Visi yang menimbulkan kesadaran bahwa keberadaan mereka di dunia tidaklah terjadi secara kebetulan. Namun karena Tuhan memiliki tujuan dan rencana dalam kehidupan mereka. Tidaklah mengherankan. Anak-anak dari William dan Catherine Booth ketika sudah dewasa menjadi orang-orang yang membawa dampak luar biasa dalam kehidupan masyarakat sampai hari ini. Di antaranya apa yang dilakukan oleh Evangeline Booth, putri mereka. Ketika masih berusia 17 tahun, Evangeline Booth berhasil mendesak parlemen Inggris untuk mengubah peraturan perburuan. Sehingga anak-anak di bawah umur tidak lagi boleh dipekerjakan. Sebab saat itu anak-anak kecil ini diperas tenaganya dengan upah yang sangat rendah. Masih banyak hal lain yang telah dihasilkan oleh anak-anak dari William dan Catherine Booth. Seperti berdirinya panti-panti asuhan Balak Keselamatan di seluruh dunia. Semua itu diawali dari visi yang ditanamkan dalam hidup mereka oleh ibu mereka. Visi yang memberi alasan bagi mereka untuk hidup. Visi yang membuat mereka tidak hidup secara sia-sia. Sekarang yang kedua, mengapa visi adalah penting? Sebab visi membangkitkan semangat juang. Tanpa pandangan jauh ke depan, dengan melihat gambaran tentang apa yang akan diraih, orang akan mudah kehilangan semangat juang. Khususnya ketika tantangan demi tantangan menghadang. Orang akan merasa bahwa apa yang ia lakukan tidaklah ada gunanya. Alhasil,
ia akan merasa bosan dan kehilangan semangat untuk meneruskan apa yang sedang ia kerjakan. Alkisah, seseorang sedang berjalan di pinggir sebuah sungai. Ia melihat ke bawah dan ia melihat 2 orang sedang bekerja di dasar sungai. Yang bersangkutan merasa tertarik dengan apa yang dikerjakan oleh kedua orang tersebut. Sehingga ia turun ke sungai untuk menemui mereka. Kepada orang yang pertama ia bertanya, "Apa yang Bapak sedang kerjakan?" Orang tersebut dengan wajah murung dan dengan nada suara yang penuh kebosanan berkata, "Saya mengangkat batu dari sungai ini ke atas. Setiap pagi sampai sore hari ini yang saya kerjakan. Panas ataupun hujan, hal ini yang saya lakukan. Saya sekadar mengangkat batu dari sungai ini ke atas." Kemudian orang tadi bertanya kepada orang yang kedua, "Kalau Bapak, apa yang Bapak kerjakan?" Sebenarnya yang dikerjakan oleh orang kedua ini tidaklah berbeda dengan yang dikerjakan oleh orang yang pertama. Yaitu mengangkat batu dari sungai ke atas. Namun berbeda dengan orang yang pertama. Ia menjawab dengan penuh antusias dan dengan senyum yang lebar. Ia berkata, "Kalau saya sedang menyiapkan pembangunan sebuah jembatan yang akan melintasi sungai ini. Jembatan yang akan menolong para penduduk untuk dapat melewati sungai ini tanpa kesulitan. Jembatan yang akan memajukan ekonomi masyarakat di sekitar tempat ini." Anda melihat bedanya? Orang yang pertama bekerja tanpa visi. Sehingga semangat juang dalam dirinya mudah pudar oleh rasa bosan dan kesukaran. Orang yang kedua bekerja dengan visi. Ia dapat melihat gambaran tentang apa yang akan terwujud di balik apa yang sedang ia kerjakan. Yaitu sebuah jembatan yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu ia bekerja tanpa rasa bosan dan penuh dengan semangat juang. Memang visi membangkitkan semangat juang. Itulah yang dikemukakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dan 27. Di dalam ayat 27 ia berkata seperti demikian. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 kalimat pertama dia katakan, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya." Ia melatih seluruh tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Artinya ia berjuang dengan sekuat tenaga. Mempersiapkan diri untuk bertanding. Mengapa? Karena seperti yang ia katakan di ayat 25. Ada mahkota yang sedang menanti dirinya. Artinya sementara ia berjuang, ia sudah membayangkan mahkota yang hendak ia raih. Artinya sementara ia berjuang, visi tentang masa depan telah terbayang di benaknya. Artinya visi membangkitkan semangat juang di dalam dirinya. Sekarang yang ketiga, mengapa hidup secara visioner sangatlah diperlukan. Karena visi akan menentukan bobot dari kehidupan kita. Visi akan menentukan bobot dari kehidupan kita. Apabila kita hidup dengan visi yang mulia, maka barulah kehidupan kita akan menjadi mulia. Tetapi apabila visi dalam kehidupan kita hina, maka kehidupan kita pun akan menjadi hina. Singkat kata, salah satu hal yang sangat menentukan kualitas kehidupan kita adalah visi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Martin Luther King Jr., tokoh gerakan perjuangan sipil dan pembaru tatanan sosial di Amerika yang sangat terkenal itu berkata demikian, "If a man has not discovered something he's willing to die for, he's not fit to live." Apabila seseorang belum menemukan tujuan hidup yang sedemikian mulia sehingga pantas dibayar dengan nyawanya, ia tidak pantas untuk hidup. Apabila seseorang belum memiliki visi yang mulia sehingga ia rela mati untuk hal tersebut, sesungguhnya orang itu tidak pantas untuk hidup. Martin Luther King Jr. menghidupi apa yang ia sering katakan demi visi kesamaan hak-hak sipil orang Amerika. Ia telah membayarnya dengan nyawanya. Visi yang mulia
yang menjadikan dirinya sebagai pemenang hadiah Nobel untuk perdamaian termuda di sepanjang sejarah. Ya, visi menentukan bobot kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus hidup dengan visi yang luhur dalam kehidupan ini. Supaya dengan demikian kehidupan kita yang satu kali ini tidak sia-sia. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 25. Di situ ia berkata seperti demikian, seperti yang sudah kita baca. Dia katakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Apabila untuk memperoleh mahkota yang tidak abadi, fana, para atlet rela berjuang dengan sekuat tenaga. Terlebih lagi kita, para pengikut Kristus. Kita memiliki visi yang mulia, yang digambarkan Paulus sebagai suatu mahkota yang abadi. Visi, yaitu agar nama Yesus dikenal oleh semua orang dan segala bangsa menjadi muridnya. Visi yang akan menjadikan kehidupan kita tidak sia-sia, tetapi berbobot dan penuh makna. Visi yang Yesus disampaikan sebelum ia naik ke surga dengan berkata kepada para pengikutnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Visi seperti demikian menjadikan kehidupan kita yang satu kali di dunia ini tidak pernah kita sesali. Visi itu pula lah yang membuat kita tidak akan menyerah terhadap kesukaran maupun tantangan yang sebesar apapun yang ada di hadapan kita. Kita akan terus berjuang sampai rencana Tuhan atas dunia ini digenapi. Dan kita memandang bahwa merupakan suatu kehormatan bagi kita untuk dapat terlibat di dalamnya. Singkat kata, janganlah hidup seperti orang yang ketika meninggal dunia dimakamkan. Dan pada batu nisan di makamnya dituliskan kalimat, si Anu meninggal di usia 16 tahun. Dan dimakamkan di usia 66 tahun. Aneh, sangat tidak biasa-biasa. Pada umumnya orang akan dimakamkan beberapa hari sesudah yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga kalau ia meninggal dunia di usia 16 tahun, tentu ia akan dimakamkan di usia 16 tahun pula. Tetapi mengapa orang ini dimakamkan di usia 66 tahun? Apa yang terjadi dengan jenazahnya dari usia 16 tahun sampai 66 tahun itu? Sebenarnya yang bersangkutan meninggal dunia di usia 66 tahun. Sehingga oleh karena itu ia juga dimakamkan di usia 66 tahun. Lalu mengapa pada batu nisannya dituliskan bahwa yang bersangkutan meninggal dunia di usia 16 tahun? Sebab sejak usia 16 tahun sampai 66 tahun, walaupun ia hidup, dirinya sama seperti orang yang sudah mati. Yaitu ia hidup tanpa visi. Orang yang sudah meninggal dunia tidak lagi memiliki visi. Visinya sudah terkubur bersama dengan jenazahnya. Demikianlah orang yang hidup tanpa visi. Ia hidup sama seperti orang yang sudah mati. Keberadaan dirinya tidak lagi berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya keinginan saya kalau nanti saya meninggal dunia, pada batu nisan saya dituliskan kalimat seperti demikian. Bambang Wijaya meninggal di usia menurut saudara harusnya saya meninggal di usia berapa? Oke lah, Bambang Wijaya meninggal di usia 75 tahun. Dimakamkan dengan terpaksa karena sesungguhnya masih diperlukan. Ya, kehidupan kita tidak akan sia-sia. Kehidupan kita akan terasa diperlukan oleh lingkungan sekitar kita. Karena kita hidup bukan tanpa tujuan, namun dengan visi yang mulia. Tidaklah mengherankan apabila Helen Keller, seorang penulis, aktivis politik,
penceramah yang sangat termasyhur dari Amerika Serikat, orang buta tuli pertama yang memperoleh gelar sarjana dari Amerika, yaitu pada tahun 1904. Dikenang orang karena kalimat yang ia ucapkan. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Hal yang lebih buruk daripada kebutaan adalah memiliki mata yang sehat namun tidak memiliki visi. Artinya, walaupun orang dapat melihat dengan matanya, namun kalau ia tidak memiliki visi dalam kehidupannya, maka sesungguhnya matanya yang melek itu tiadalah berguna. Sebaliknya, walaupun orang secara jasmania mengalami kebutaan seperti Helen Keller, asal yang bersangkutan hidup dengan visi yang besar dan mulia, maka keberadaan dirinya tidaklah akan sia-sia. Itu sebabnya dalam masa kehidupannya, Helen Keller telah memperoleh berbagai bintang penghargaan dari pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Yaitu karena kontribusinya yang sangat besar bagi kemajuan kemanusiaan. Yang membuktikan bahwa orang yang buta secara jasmania tidaklah harus hidup tanpa visi. Hidup yang seperti demikian jauh lebih mulia dibandingkan orang yang melek matanya namun hidup tanpa visi. Memang kita sedang mengalami masa yang sukar sehubungan dengan wabah yang melanda seluruh dunia seperti hari-hari ini. Namun kesukaran ini tidaklah boleh membuat kita menjadi patah semangat. Tidak boleh membuat kita kehilangan visi. Sebaliknya dari hidup menyerah kepada nasib atau hidup dengan mentalitas fatalistik, mari kita terus bergerak maju ke depan dengan mengandalkan Tuhan. Sebaliknya dari hidup tanpa mampu menguasai diri, mari kita hidup dengan sikap yang disiplin. Sebaliknya dari hidup yang tak terarah alias tidak fokus, marilah kita hidup mengkonsentrasikan diri dengan mendahulukan hal-hal yang penting. Ingat 4 perintah yang harus kita taklukkan. Perintah yang ada dalam diri kita sendiri. Yaitu 1. Mentalitas fatalistik atau menyerah pada nasib. 2. Mentalitas tidak disiplin atau tidak mampu menguasai diri sendiri. 3. Mentalitas tidak fokus atau hidup tak terarah. 4. Mentalitas miopi, rabun jauh atau hidup tanpa visi. Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk mengubah kehidupan kita. Ia menyerahkan nyawanya sampai mati di kayu salib untuk menebus kehidupan kita dari kesia-siaan dan membentangkan kehidupan yang baru yang penuh dengan makna. Oleh sebab itu, tak usah kita menyesali nasib. Namun dengan anugerah Tuhan, mari kita meraih hari depan yang indah yang telah Ia sediakan. Jangan lagi hidup dengannya dengan tujuan jangka pendek. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus telah menyediakan masa depan yang indah dan gemilang bagi kehidupan kita. Mari dengan iman kita berjuang meraih masa depan yang telah Ia janjikan itu. Kita yakin bersama dengan Allah kita akan mencapai garis akhir dalam perjuangan ini dengan gemilang. Go the distance. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah membuka jalan bagi kami untuk mencapai garis akhir seperti yang Kau sediakan dan janjikan dengan gemilang. Kasih-Mu menghapuskan masa lampau kami yang kelam. Kesetiaan-Mu menjamin bahwa Engkau menyertai, menuntun dan membawa kepada kami sampai kepada sasaran indah yang Engkau telah sediakan bagi kami. Oleh karena itu dalam hidup ini kami memandang jauh ke depan kepada apa yang Tuhan telah janjikan itu. Dengan yakin bahwa Tuhan yang telah memulai perkara yang baik dalam hidup ini akan meneruskannya sampai sempurna dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saya berdoa untuk semua orang yang sedang mengikuti ibadah melalui online hari ini. Dimanapun mereka berada, Engkau sendiri hadir bersama dengan mereka. Tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu menjamah kehidupan mereka. Tangan-Mu yang sanggup meneduhkan badai. Tangan-Mu yang membangkitkan orang dari keputusasaan
dan memberikan pengharapan yang baru bagi mereka, yang mencelikkan mata yang buta dan memberikan hari esok yang baru bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Tangan-Mu itu juga yang menjamah setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan hidup mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam keuangan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam karya mereka, dalam studi mereka, dalam kesehatan mereka. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan, ulurkan tangan-Mu yang memulihkan, dan curahkan berkat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Saya mengucapkan berkat kehidupan, saya mengucapkan pemulihan, saya mengucapkan masa depan yang indah, saya mengucapkan limpah anugerah Tuhan di dalam nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan harapan, nama yang memulihkan, nama yang memberikan jaminan untuk hari esok, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saya telah berdoa. Amin. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari siapkan hati kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri kemurahan anugerah-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Sebab olehnya Engkau telah memulai segala sesuatu yang baik di dalam hidup kami. Dan oleh anugerah-Mu kami menemukan tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Tuhan, kami bersyukur bahwa di atas semua kemenangan, di atas semua keberhasilan yang Kau berikan, yang Kau izinkan di dalam perjalanan hidup kami boleh memiliki tujuan hidup yang mulia, yang tidak fana, yang kekal, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Karena itu tolong kami di dalam perjalanan kami, untuk kami terus menatap kepadamu, untuk kami terus berjuang sampai garis akhir kami. Di dalam pertolongan anugerah-Mu, Engkau memampukan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan terus hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami memintakan berkat-Mu sekarang atas setiap kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.